everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube video. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Yang pertama, mari kita mengenal beberapa kata. Di sini ada spektrum, pigmen, kloroplas, dan klorofil. Yang pertama, spektrum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spektrum adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Selanjutnya, pigmen atau zat warna adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Setelah itu ada kloroplas, adalah bagian dari plastik yang mengandung klorofil dan tempat berlangsungnya reaksi terang. Yang terakhir ada klorofil atau zat hijau daun, adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam fotosintesis. Selanjutnya ada pengertian fotosintesis. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menyambungkan atau penggabungan. Sehingga pengertian fotosintesis adalah sebuah proses biokimia yang memanfaatkan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat oleh tumbuhan yang memiliki klorofil. Selanjutnya kita masuk ke proses fotosintesis. Awalnya, akar tumbuhan akan menyerap air dan mineral di dalam tanah dan diangkut oleh sistem transportasi tumbuhan, yaitu jaringan filem dan floem yang diangkut ke daun. Kemudian mulut daun atau stomata akan mengikat karbon dioksida dan klorofil akan mengikat energi cahaya matahari sehingga menghasilkan glukosa juga oksigen. Glukosa ini nantinya yang akan diubah menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berarti faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Atau bisa dikatakan faktor hereditas atau keturunan. Nah, dalam beberapa jenis tumbuhan, ada yang tidak bisa membentuk klorofil albumin, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap reaksi fotosintesisnya. Kemudian lanjut, faktor eksternal yang pertama, yaitu intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin cepat mekanisme fotosintesis yang terjadi dan semakin banyak pula zat makanan yang dihasilkan. Selanjutnya karbon dioksida atau CO2. Semakin banyak CO2, maka akan semakin baik reaksi yang terjadi. Selanjutnya temperatur. Fotosintesis merupakan reaksi yang bergantung pada enzim. Sedangkan kerja enzim dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Sehingga temperatur juga berpengaruh dalam faktor fotosintesis. Selanjutnya ada oksigen. Rendahnya kandungan O2 di udara dan di dalam tanah akan menghambat respirasi tumbuhan. Kemudian respirasi ini juga akan menghambat pembentukan energi oleh tumbuhan itu sendiri. Yang terakhir ada air. Nah, jika tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup dari hujan, maka akar dapat menyerap sisa air di tanah. Kemudian, jika tumbuhan mengalami kekeringan, maka jaringan stomata pada daun akan tertutup.
dan hal itu akan membuat fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna. Oke, kita masuk ke reaksi fotosintesis. Di sini ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, ataupun juga disebut psikotelfin. Yang pertama, reaksi terang adalah reaksi yang bergantung pada cahaya. Dalam proses reaksi terang, produk utama yang dihasilkan adalah ATP dan NADPH. Sedangkan oksigen yang kita hirup itu merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Nah, di reaksi terang ini terdapat 3 proses. Yang pertama, aktivasi klorofil adalah pigmen fotosintesis yang menyerap cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke transport elektron. Kemudian yang kedua ada fotolisis air atau pecahnya molekul air menjadi oksigen, ion-ion hidrogen dan elektron. Kemudian yang ketiga ada transport elektron. Setelah ATP dan NADPH terbentuk, pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron akan menerima kembali elektron dari molekul air, sehingga menerima kembali elektron dari molekul air sebagai ganti elektron yang hilang. Nah, di reaksi terang itu ada fotosistem. Fotosistem merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton yang terdiri atas molekul klorofil dan pigmen aksesori atau tambahan, yaitu kompleks antena dan akseptor elektron. Jadi fotosistem ini ada dua, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Apa sih perbedaan fotosistem 1 dan fotosistem 2? Nah, pada fotosistem 1 terletak di permukaan luar membran tilakoid grana, sementara fotosistem 2 terletak di luar permukaan dalam membran. Fotosistem 1 pusat fotonnya adalah P700, sementara fotosistem 2 pusat fotonnya adalah P680. Fotosistem 1 pigmen menyerap panjang gelombang cahaya, fotosistem 2 pigmen menyerap panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya. Fotosistem 1 berpartisipasi dalam siklik serta fotofosforilasi non-siklik. Pada fotosistem 2 berpartisipasi hanya dalam fotofosforilasi non-siklik. Fotosistem 1 hal ini tidak terikat dengan fotolisis air, sementara pada fotosistem 2 terikat dengan fotolisis air. Fungsi utama fotosistem 1 adalah sintesis ATP, sementara fungsi utama fotosistem 2 adalah sintesis ATP dan hidrolisis air. Nah, di dalam fotosintesis, fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini dapat dibedakan atas reaksi transport elektron siklik dan non-siklik. Oke, yang pertama, transport elektron siklik. Awalnya, fotosistem 1 menerima cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal aktivasi klorofil. Kemudian, elektron dari akseptor primer masuk ke dalam kompleks sitokrom. Nah, masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi, sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Kemudian, elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron, lalu kembali lagi ke P700. Proses ini dikenal sebagai transfer elektron. Oke, selanjutnya transfer elektron non-siklik. Oke, awalnya fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Kemudian elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air sehingga menghasilkan ion H+,
O2, dan elektron. Kemudian elektron dari aseptor primer masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Selain itu, cahaya matahari masuk ke fotosintesa 1 dan aseptor primer tadi juga masuk ke P700. Nah, dari cahaya masuk ke P700 itu akan mengalami eksitasi sehingga elektron akan dimasukkan ke dalam aseptor primer dan diterima oleh NADP. Karena NADP mengingat ion H+, dari hasil fotolisis air, maka NADP akan berubah menjadi NADPH. Oke, ini ada tabel pembeda transport siklik dan non-siklik. Oke, jenis klorofil yang berperan pada transport siklik P700, sementara transport non-siklik P680 dan P300. Jenis fotosistem transport siklik fotosistem 1, transport non-siklik fotosistem 1, dan fotosistem 2. Produk yang dihasilkan transport siklik ATP, sementara transport non-siklik NADPH, ATP, dan CO2. Proses transport siklik yaitu elektron dari P700 melalui sistem transport kembali lagi ke P700. Sementara transport non-siklik, prosesnya elektron dari P680 melalui sistem transport menuju ke P700 dan tidak kembali lagi ke P680. Nah, yang terakhir ada siklus Kelvin. Sesuai dengan nama ilmuwan penemunya, reaksi gelap disebut juga siklus Kelvin-Benson. Reaksi ini disebut gelap karena tidak bergantung langsung terhadap cahaya. Hal ini berarti meskipun tidak ada cahaya, reaksi gelap bisa tetap terjadi. Nah, siklus Kelvin ini memiliki 3 fase. Fase pertama fiksasi karbon, fase kedua reduksi, dan fase ketiga regenerasi. Kita masuk fase pertama. Awalnya dari penangkapan karbon dioksida. Penangkapan karbon dioksida dari udara bebas, kemudian akan disatukan dengan ribulota bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco, sehingga penyingkatannya menghasilkan 3 molekul RUBP dan 3 molekul CO2. Namun 3 molekul yang memiliki 6 karbon tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Lalu masuk ke fase kedua, masing-masing molekul dari 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 fosfogliserat. Namun, 1 fosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi 6 molekul gliserahedit fosfat. Nah, dari 6 molekul ini, satunya akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa, sehingga tersisa 5 molekul gliserahedit 3 fosfat. Selanjutnya masuk ke fase 3, regenerasi. Nah, dari 5 molekul gliserahedit 3 fosfat, ini akan digunakan untuk pembuatan RUBP sehingga menjadi 3 molekul RUBP yang dapat digunakan kembali untuk mengangkat karbon dioksida. Dan di dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Oke, cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.